pandang Kristus Yesus. Mari kita menghadap tahtanya, kita mempersiapkan hati pikiran kita. Sebelumnya kita bersaat teduh sebentar. Mari satu dua tiga. Renungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari, terlebih dalam seminggu. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Dalam ketidakmampuan kita, Tuhan menolong kita. Tuhan mengajar kita dalam hari-hari kita. Dia membawa kita mampu melewati hari-hari dengan penuh kasih. Dan pada saat ini, bukan dengan kebetulan kita ada di hadapan Tuhan. Kita membawa hidup kita untuk Tuhan. Kita menyembah. Kita berikan seluruh jiwa raga kita untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita, kita mengangkat pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihi. Mengasihiku, Engkau pandang betul dan lupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapa-Ku yang baik, tak sungguh baik. Kau Bapa yang mengasihi, Kau pandang betul dan lupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa-Ku yang baik, mengerti
Tuhan, suara aku mendengar. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk dalam penyembahan. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu. Karena hidup kita adalah bukan karena kuatnya hidup kita, namun oleh karena kebenaran Tuhanlah yang berkehendak dalam hidup kita. Tuhan membawa kita saat ini. Maka oleh sebab itu Bapak, biarkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Mari sembah Tuhan. Kita mengangkat pujian, ku rindu setiap waktu.
Betul Bapa, kami berserah sebab kami tak mampu hidup tanpa Tuhan. Bahkan ketika kami berserah, maka Tuhanlah yang akan berdaulat, ambil alih seluruh hidup kami. Terlebih ibadah kami memulai, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang mengambil alih Bapa dan berdaulat atas ibadah kami dari awal hingga akhir. Diserahkan ke dalam tangan-Mu, kami yang melayani Engkau. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan berapi kami semua Tuhan. Ketika kami menyembah, ketika kami berserah dan memuji Engkau, maka kami percaya lawatan Allah terjadi atas kami. Dan kesembuhan terjadi bagi kami, kekuatan baru ada bagi hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang beracara, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan yang berkuasa atasnya, urapan dahsyat Tuhan terjadi atasnya, sehingga kami yang mendengarkan firman-Mu, kami kuat,
Kami memiliki semangat hidup baru bersama dengan Kristus Yesus. Segala kuasa jahat, kuasa iblis yang mengganggu kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa kami, inilah ibadah kami Bapa. Ambil alih seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita masuk dalam sorak-sorai. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Maka sekarang kita bersorak untuk Tuhan. Segala puji untuk Tuhan. Luar biasa. Tuhan berkenan, Tuhan melihat kita semua. Wah, kita memang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kita terus mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Hidup kita adalah pemberian daripada Tuhan, bukan kita yang memilikinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersorai lagi. Ya, mari kita angkat pujian dan
ragu, takkan berhenti ku memuji namamu. Takkan terus besar kasih setiamu. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak puji Engkau. Yesus menyatakan perbuatanmu, bersalaku kamu, takkan berhenti ku memuji namamu. Biarlah hormat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mengenal kita semua. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita, Bapak Ibu. Karena firman Tuhanlah yang membuat kita ada sampai saat ini. Oleh karena itu, biarkanlah kuasa Tuhan akan membuat kita mampu memahami dan mengerti tentang firman Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat hujan ini dan kembali kita menyerahkan kebaikan kita kepada Tuhan. Kami serahkan. Saat kau berfirman, ku benar saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Saat kau berfirman, menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku kuat karena kau menolong.
mujizat Tuhan masih terjadi hingga saat ini. Dan kami percaya itu merupakan juga bagian dari kami. Dan kami percaya hari ini juga Tuhan akan melakukan mujizat Tuhan dengan kami mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya kalau kami mengerti firman-Mu, maka kami akan semakin mengenal Allah kami. Dan Tuhan berkatilah kami tempat ini semua yang sudah hadir, yang haus akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba yang kudus untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Sembunyikan di balik salib-Mu dan urapi sempurnakan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dan kami saat ini sedang dituntun kepada kebenaran itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, setelah 6 tahun gak bertemu, kita bertemu lagi di tempat ini. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Luar biasa. Apa kabar Inang? Baik? Baik. Saya kalau nengok senyumnya Inang senang sekali saya ingat ibu saya jadinya ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dan saya kutip dari Markus 4. Ini tentang ada satu kutipan yang penting, kalimat yang mungkin kita anggap sepele tapi kadang-kadang ini terjadi dalam hidup kita. Mengapa kamu tidak percaya? Gitu ya. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia pergi ke seberang, mau menyeberang melewati sungai Danau Galilea ya. Mari kita buka Markus 4 ayat 35 sampai 41. 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi nggak cuma satu perahu, tapi ada beberapa perahu. Tidak cuma bersama dengan murid-muridnya, tapi juga bersama juga dengan orang-orang lain, yaitu sudah pasti ini adalah para nelayan. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam ya, kasur gitu ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka yang menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu sekalian, sebelum ayat ini, sebelum perikop ini disampaikan oleh Markus, penulis dari Markus, Yesus telah melakukan berbagai macam mujizat. Kalau kita baca dari mulai Markus 1, 2, 3, itu Yesus telah melakukan mujizat seperti menyembuhkan mertua Petrus, lalu menyembuhkan orang sakit, ya kan? Nah, jadi sudah berkali-kali Yesus melakukan mujizat dan bisa dikatakan Yesus berkuasa atas segala macam penyakit dan segala macam dan juga mengusir setan. Dan hari ini dan dalam perikop ini Yesus menunjukkan bahwa Yesus juga berkuasa atas alam, ya, berkuasa atas badai, berkuasa atas topan. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari ayat pertama, di sini dikatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ya, Yesus berkata bahwa kita akan bertolak ke seberang. Artinya dari daratan sini melewati laut dan pasti akan sampai ke seberang. Tapi sudah nyampe belum ke seberang? Belum sampai. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Ayo kita ke seberang." Jadi Yesus tidak berkata bahwa dia membawa hanya sampai ke tengah, tapi dia berkata kita akan ke seberang. Amin. Berapa banyak dari kita masih percaya kepada Yesus dengan firman-firman-Nya? Ya. Dan Tuhan bukan manusia, Tuhan bisa berbohong. Ya. Saya selalu berkata kepada tim saya di kantor, ada dua hal yang paling saya tidak suka di dunia ini. Pertama adalah orang yang bohong.
Nggak tahu tuh kenapa. Entah mungkin dari mana saya nggak tahu juga. Dari sejak kecil saya tuh sudah tidak suka bohong. Jadi kalau ada orang bohong sama saya tuh saya nggak suka. Yang kedua, saya tidak suka dengan orang yang tidak taat. Jadi saya mendidik anak buah saya, mendidik anak saya di rumah harus taat kepada papanya. Apapun yang terjadi itu. Ya kan? Jadi saya di kantor maupun di sekolah di rumah mungkin kelihatannya seperti monster. Karena prinsipnya itu sangat keras tuh. Tidak boleh bohong dan harus taat. Karena saya yakin kalau saya membawa atau memimpin pekerjaan ini pasti berhasil tuh. Ya kan? Apapun yang terjadi pasti saya akan tanggung jawab. Ini di firman Tuhan pun dikatakan ya, kalau kita bicara lihat di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Jadi sekali Tuhan berfirman, Tuhan pasti akan melakukannya. Atau berbicara tidak menepatinya. Jadi manusia mungkin suka berbohong, suka ngomong segala macam, tapi berapa banyak dari manusia itu yang menepati janjinya itu? Ya. Dan Tuhan berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Ya pasti sampai ke seberang, walaupun belum sampai itu. Dan Tuhan tidak berkata kita hanya sampai ke tengah-tengah, nggak berkata seperti itu. Amin. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana iman kita dibenturkan dengan situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ya. Tapi juga Tuhan tidak pernah berjanji, ya, ketika Dia berkata kita akan ke seberang itu, Tuhan nggak berjanji nanti di sana fine-fine aja, angin, sepoi-sepoi, tidak ada badai, ya. Dan kita lihat dalam cerita tadi itu ada topan. Sejak awal Tuhan Yesus berkata tidak ada, aku berjanji bahwa nanti tidak ada badai, tidak ada topan. Jadi kalau dalam kehidupan kita pun juga Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan itu mudah-mudah saja. Amin. Saya selalu berkata kepada anak saya, kamu tidak akan pernah mendapatkan situasi yang gampang-gampang saja. Sejak kamu lahir pun hidupnya juga susah. Kenapa? Karena dia sesar tuh. Ya kan? Kan susah tuh. Jadi sampai nanti dia tua pun dia tidak akan pernah mengalami kemudahan dalam hidup ini. Jadi Tuhan juga sudah berkata di Yohanes 6 ayat 33, kalau kita baca, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu apa? Beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Di dunia ini tidak ada ceritanya kita baik-baik saja, aman-aman saja. Di dunia ini sudah dikatakan oleh Tuhan, kamu pasti akan menderita penganiayaan. Siapa pernah menderita penganiayaan? Saya pernah. Suatu ketika ibu saya, waktu saya masih kecil, ibu saya berutang sama orang kaya. Karena telat bayar, datang orang ke rumah kami, dia tenang-tenang tuh lemari, dia tenang-tenang tuh perabotan gitu. Saya menyaksikan dengan saya waktu kecil itu, saya melihat ada ketidakadilan tuh. Karena dia kaya, kita miskin, lalu kita tidak sanggup bayar utang, lalu kita diperlakukan seperti itu. Jadi saya sekarang ini sampai gede begini sangat susah untuk tidak fine-fine saja melihat orang yang tidak diperlakukan adil. Jadi saya kalau anak buah saya di kantor diperlakukan tidak adil itu pasti saya bela tuh, ya kan? Penjara aja sekalian. Karena saya tidak suka melihat ada penganiayaan yang melibatkan ketidakadilan. Jadi saya nggak bisa fine-fine saja. Termasuk kalau saya lihat ada orang susah, ya beberapa kali saya kemarin ke pedalaman, termasuk ke Nias juga, ya saya lihat ada orang yang susah sekali. Jadi saya datangin suami istri lagi duduk di depan teras rumah. Bapak Ibu ngapain? Ya duduk saja. Bertani? Iya bertani, tapi kami kerja di ladang orang. Jadi di sana banyak buruh tani ya. Di Nias Selatan tuh. Nias Utara. Lalu saya kasih uang ke mereka. Dia pikir saya mau ngasih uang untuk ini, untuk untuk pilkada atau apa. Jadi dia tanya, ini apa Bapak? Oh bukan, saya pegawai Telkom, saya lagi mengawasi proyek. Nah, kami kerja sampai malam di sini, ya, lagi tunggu kawan jauh banget, jadi saya nunggunya kelamaan. Saya pikir akhirnya saya pulang aja sama kawan-kawan yang lain. Tunggu di sebuah warung, kan di Nias Utara itu nggak banyak warung. Jadi saya baru tahu, kalau tidak ada warung berarti tidak ada pembeli. Kalau tidak ada pembeli berarti tidak punya uang.
Kalau tidak punya uang berarti hidupnya miskin tuh. Benar apa salah saya tuh, Nias Utara itu? Kok hidupnya miskin banget ya? Jadi saya lihat, waduh ini seperti ini. Jadi saya kalau pergi ke luar daerah tuh, saya tidak cuma bekerja, kadang-kadang saya juga berdoa, kadang-kadang saya juga suka kasih sesuatu. Gitu. Nah, jadi kita susah sekali cari makanan. Jadi kami harus menunggu di suatu tempat. Begitu selesai saya kasih uang, lalu bapak ibunya berkata, Bapak, tolong doakan kami. Lalu saya doakan bapak ibu itu. Dan saya bersyukur memang tujuan saya ingin berdoa, ya sebenarnya saya ingin berdoa kepada keluarga ini. Nah, jadi Tuhan tidak pernah berkata bahwa hidup ini berjalan dengan mudah saja. Ya. Ada penganiayaan, ada penderitaan. Ya. Aku telah mengalahkan, tapi Tuhan berkata, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi hidup kita memang sudah disetting bahwa kita akan menghadapi masalah, lebih banyak masalah, banyak penderitaan. Tetapi jangan takut bahwa Tuhan sudah mengalahkan itu ya. Nah, lalu kenapa firman Tuhan ini berkata, kita highlight, kita angkat kata-kata Tuhan Yesus penting sekali untuk kita garis bawahi itu mengapa kamu tidak percaya. Ya, ini bukan saya ingin berkata kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bukan. Bapak Ibu pasti 100% percaya Tuhan Yesus. Walaupun akhir-akhir ini ada yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Ya, Bapak Ibu kalau lihat di YouTube seperti itu dosen saya. Nah, sama aja saya seperti dengan istri saya hari ini pergi ke Solo dengan kawan-kawannya, dengan teman-teman notarisnya, jadi ya, saya pulang baru hari Senin besok. Saya percaya sama istri saya baik-baik aja, dia gak akan mungkin selingkuh. Tapi kalau misalnya satu ketika ada orang berkata, Pak Fendi, kemarin saya lihat istri Bapak dengan laki-laki, mungkin selingkuh gitu. Saya pasti akan marahin tuh. Wah, saya gak percaya gitu. Tapi kalau saya diam sendiri, lalu saya berkata dalam diri saya, apa iya istri saya selingkuh? Dan Tuhan Yesus juga adalah Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu, amin. Tapi kalau ada satu ketika ada yang berkata, Tuhan Yesus bukan Juru Selamat, mungkin Bapak Ibu akan melawan tuh. Akan lawan dan berkata, nggak mungkin Tuhan Yesus adalah Juru Selamat sejak saya lahir ke dunia. Tapi ketika Bapak Ibu sendirian, ya lagi di mana? Apa iya nih Tuhan Yesus bukan Juru Selamat? Ya kan? Mulai lirik tuh. Siapa sih ngomong dan seterusnya. Jadi bukan itu yang mau kita bahas hari ini. Tetapi kadang-kala ketika kita ini dibenturkan dengan masalah, dibenturkan dengan situasi yang sulit, kadang-kala kita bisa tidak percaya. Itu loh maksud saya itu. Ya kan? Secara apa ya? Secara de jure kita itu adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yakinlah itu sudah apa namanya? Kalau di istilah dipabrikan di perangkat elektronik itu sudah firmware yang sudah tertanam di situ atau brandware yang sudah tertanam itu. Saya tidak mungkin mengatakan Yesus itu bukan Juru Selamat. Tetapi dalam prakteknya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ini dibenturkan dengan masalah, kita sering tidak percaya sama Tuhan. Nah, kita akan bahas satu persatu perikop ini ya. Yang pertama itu ini loh, seringkali kita tidak mengenal Tuhan. Ada orang mengatakan, saya tahu Tuhan, tapi saya tidak kenal Tuhan. Ada banyak sekali orang Kristen tahu Tuhan Yesus Juru Selamat, tapi dia tidak kenal siapa Yesus dan Juru Selamat itu. Saya tahu seseorang, tapi saya tidak kenal hobinya apa, kebiasaan buruknya apa. Saya tahu kebiasaan buruk istri saya. Kalau makan kerupuk tuh selalu bunyi itu. Dan saya sebel tuh makan kerupuk kalau orang bunyi-bunyi itu. Saya tahu dia makan kerupuk tuh selalu bunyi. Hobinya pasti makan gitu. Saya tahu tuh. Karena saya kenal istri saya itu. Ya kan? Tapi saya nggak tahu, nggak kenal istrinya Pak Mangali, saya nggak tahu. Tapi saya tahu istrinya. Ya kan? Dan karena orang Kristen itu suka bertanya gini nih, seperti murid-muridnya nih. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun takut padanya. Siapa gerangan orang ini? Mereka nggak tahu. Sehingga ketika Yesus bisa meredakan angin topan segala macam, orang bertanya, siapa nih orang ini? Jadi pertama, kita harus mengenal Allah kita. Allah itu menyatakan diri itu dengan macam-macam. Pertama, dia menyatakan diri dengan ciptaannya. Ya, di pelajaran inilah sekolah teologi semester 1 lah. Ya, Tuhan menyatakan dirinya dengan perbuatan-perbuatannya. Dan seterusnya dengan ciptaannya. Ada langit, ada bumi segala macam. Ya. Ada mujizat dan seterusnya. Dan ini juga dinyatakan Tuhan, dia memperkenalkan diri dengan perbuatannya itu.
Ya. Nah, kalau kita lihat, seandainya nih murid-murid yang ada dalam perahu itu tahu bahwa yang tidur atau yang berada dalam boatnya itu dalam perahunya itu adalah seorang Tuhan, seperti bukan guru, pasti mereka akan ingat nih ayat-ayat seperti ini. Karena ayat-ayat ini berdasarkan pengalaman masa lalu nenek moyangnya itu. Ya, misalnya Mazmur 107 ayat 29-30, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Jadi Tuhan berkuasa atas badai, terhadap ombak dengan gelombang yang tinggi sekali. Ya. Dan kalau kita baca lagi ayat-ayat yang lain, kita temukan bahwa Tuhan pernah meredakan deru dari lautan dan seterusnya. Tapi mereka tidak kenal siapa yang ada di dalam perahu itu. Mereka hanya melihat Yesus adalah seorang guru, atau mungkin juga ada yang mengatakan Yesus ini adalah tukang kayu atau anak tukang kayu. Sementara yang mengiringi Yesus ini adalah siapa? Para nelayan. Bapak Ibu coba pikirkan dengan logika, ya. Ada seorang anak tukang kayu duduk-duduk santai-santai malah ketiduran di belakang. Lalu ada nelayan yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja sebagai nelayan berkata, ini badai besar, kita pasti akan binasa, pasti akan mati. Lalu ada anak tukang kayu yang santai-santai saja. Di mana logikanya di mana tuh? Jadi mereka tuh emosi, khawatir dan sangat ketakutan tuh, sangat panik sekali. Lah yang ngajak kok malah tidur? Ya kan? Kita ini yang sudah nelayan berpuluh-puluh tahun, kita tahu nih kita pasti binasa nih. Tapi ini kok bisa tidur? Jadi mereka nggak kenal Tuhan. Padahal tadi saya berceritakan sebelum ini Markus sudah menulis bahwa Tuhan berkuasa atas penyakit, Tuhan berkuasa atas setan-setan, Tuhan berkuasa atas kelemahan, dan sudah melakukan banyak perbuatan mujizat gitu. Nah, seandainya mereka itu tahu, pasti mereka tahu sejarah ini nih, ya. Yaitu ketika orang Israel dituntun Musa keluar dari Mesir, dari perbudakan 400 tahun. Kalau saya setuju 430 tahun. Orang Mesir dijajah sama orang Israel, bangsa Israel dijajah sama Mesir. Lalu dipimpin oleh Musa keluar menuju ke tanah perjanjian. Dan di sana Tuhan menyatakan juga mujizatnya dengan membelah laut apa? Laut Teberau. Itu adalah peristiwa yang tidak mungkin dilupakan. Bahkan orang Israel kalau ketemuin nanti kalau pergi ke Israel, itu tidak akan pernah dilupakan sejarah itu. Betapa Tuhan telah menolong nenek moyang mereka. Jadi secara historical, secara sejarah, itu mereka tahu peristiwa di mana Tuhan menolong umatnya. Nah, saya sering sekali berkata kepada anak saya, Papa ini orang yang tidak baik-baik saja waktu kecil. Jadi saya sering ceritakan betapa kesulitan-kesulitan yang dialami ayahnya seperti itu. Jadi saya sering ceritakan juga bagaimana Tuhan sudah menolong. Dan bagaimana Tuhan menolong ayahnya, bagaimana membantu adik-adiknya sekolah semua karena anak pertama dan seterusnya. Saya dapat beasiswa dari Jepang dan seterusnya itu harus taat kepada opung karena opung bilang harus keluar dari USU, keluar kerja, harus kerja. Jadi saya harus pergi ke Bandung sekolah di ITB, harus dapat beasiswa, harus cepat cari uang supaya bisa bantu karena saya harus menjadi penyelamat tuh bagi adik-adik saya. Kalau nggak adik-adik saya nggak bisa jadi sarjana semua. Jadi saya ceritakan tuh, dan ini tidak mungkin hanya karena papa sendiri tuh, pasti karena kasih karunia daripada Tuhan tuh yang menolong. Jadi orang-orang Israel ini pasti mengerti nih cerita ini. Sehingga di Mazmur 78 ayat 34 dikatakan, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Jadi ada, kalau kita baca nanti di Keluaran atau di Ulangan itu ada perintah kepada orang ayah atau kepada seorang bapak itu harus ceritakan berulang-ulang karena sana belum ada tulisan, belum ada mesin cetak, belum ada segala macam, jadi harus diceritakan. Ini disebut dengan literasi yang lisan begitu, ya. Nah, itu diceritakan. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian. Jadi kita tuh memuji Tuhan, ya kita memuji Tuhan karena perbuatan-perbuatan di masa lampau. Dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah dilakukannya kepada nenek moyang kita.
turun, diceritakan terus. Nah, satu ketika saya pernah ikut seminar tuh di LAI. Nah, jadi pakar-pakar di Lembaga Alkitab Indonesia itu berkata begini, apapun sejarah di masa lalu tentang orang Israel itu diserap semua. Mau benar kayak mau salah kayak pokoknya diserap. Karena mereka itu sangat menghargai sejarah di masa lalu itu, khususnya apalagi tentang hubungan interaksi mereka dengan pencipta. Nah, di Ulangan 4 ayat 3 dia katakan gini, karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dan dengan kekuatannya yang besar. Jadi ini nggak akan pernah bisa dilupakan. Nah, tetapi sebetulnya itu tidak boleh berhenti kepada historical saja, tidak boleh berhenti kepada sejarah saja. Tetapi yang paling penting adalah juga bahwa kita mengalami perbuatan-perbuatan Allah itu dalam diri kita. Sehingga kita baru bisa berkata, ya benar, Tuhan itu Tuhan yang kuasa, Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang memperhatikan, dan seterusnya. Ya kan? Nah, di mana tempatnya itu? Ya di rumah. Ya kan? Keluarga itu adalah tempat untuk menceritakan perbuatan Allah. Ya kan? Jadi kita mendidik anak-anak kita itu supaya dia itu bisa bercerita, atau orang tua atau anggota keluarga harus bisa bercerita, merekonstruksi, Tuhan tolong papa ya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong Abigail, Tuhan tolong begini dan seterusnya dan seterusnya. Itu harus di rumah dibiasakan tuh, ceritakan tuh perbuatan-perbuatan Allah itu. Apa yang dialami oleh keluarga kita harus kita ceritakan. Mau cerita kemana lagi kalau dia ceritakan kepada papa yang lain di luar sana, kan gawat tuh, ya kan? Dia harus bisa menceritakan itu. Ya. Jadi disinilah baru kita kenal Allah kita itu siapa. Amin. Kita nggak bisa mengenal Allah kalau kita sendiri tidak pernah mengalami Allah. Coba perhatikan Daud itu, dia bisa berkata, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah tempat perlindungan segala macam. Itu karena dia pernah mengalami hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan perbuatan Allah itu nyata dalam kehidupan dia. Dan saya mendorong kita juga di tempat ini juga bisa mengalami mengalami perbuatan-perbuatan Allah itu dalam diri kita, sehingga kita bisa berkata Tuhan adalah apa? Definisikan sendiri. Amin. Jadi kalau sampai kita tua kita nggak bisa mengatakan Tuhan itu siapa, itu gawat bener tuh. Hidupnya rata-rata aja itu. Ya kan? Harus mengalami suatu titik di mana kita berjumpa dengan Allah, lalu kita melihat Allah itu membuat sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, sehingga kita berbalik dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Amin. Ya harus begitu. Ya. Nah, yang kedua, ini ada perkataan dari dalam perikop itu dikatakan ini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kenapa ngomong seperti ini? Karena dia lihat gurunya sedang tidur. Orang kalau sedang tidur ya dia mana peduli lah sekitarnya, dia penting dia tidurnya mimpi indah kan begitu kan. Lalu dari tengah-tengah badai seperti itu ada petir segala macam. Ya saya pernah lewat Danau Galilea, saya nggak tahu kenapa Danau Galilea bisa badainya seperti itu ya. Kalau laut Halmahera ya memang besar sekali lautnya, dalam luar biasa. Danau Galilea kok bisa ini, tapi kita abaikan aja lah itu. Nah, di sini dikatakan ada topan besar. Lalu gurunya tidur, lalu mereka berteriak, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya kan? Mungkin kita juga berkata seperti itu. Ketika doa kita akan dijawab oleh Tuhan, masalah kita tidak ditolong, lalu kita berkata, Tuhan ini tidur kali ya, tidak pernah lihat situasi atau tahu situasi anak-anaknya gitu ya. Sehingga ya kita berkata seperti ini juga, Tuhan tidak peduli gitu ya. Jadi saya mau katakan di sini Tuhan tidak pernah tidur ya. Kalau kita baca di Mazmur 121 ayat 4 dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur tuh penjaga Israel, Tuhan kita itu. Dia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ya. Lalu orang Israel pernah teriak-teriak tuh seperti di Mazmur 44 ayat 23 sampai 24 dikatakan, terjagalah, mengapa kau tidur ya Tuhan? Ini mungkin teriak kita juga nih. Kalau sudah kita bebannya berat sekali, ya, kita tunggu lama sekali kalau tidak ada jawaban dari Tuhan, lalu kita katakan Tuhan bangun dong, kita gedor-gedor pintunya itu ya, bangunlah, janganlah membuang kami terus menerus, ya kan?
Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan apa nih? Dan impian terhadap kami? Hah? Impitan. Ya. Di sini kecil, di sana juga kecil, saya bingung juga. Jadi ini sering menjadi gini ya. Kadang-kadang apa namanya? Saya juga mengalami juga beberapa kali seperti ini. Ya. Jadi kita ini sering sekali kalau ditanya, masa nggak percaya Tuhan tidak tidur? Percaya, pasti percaya. Tapi ini ada masalah nih, gue ada masalah berat ini. Tuhan di mana? Kok Tuhan tidak turun tangan, tidak campur? Kok di saat sudah seperti ini enggak juga ada jawaban nih, begitu kan? Tuhan tidak pernah tidur. Amin. Nah sekarang buktinya apa Tuhan tidak pernah tidur? Ya. Mungkin ada bukti banyak, tapi saya menemukan ini nih, ya. Tuhan sibuk sekali kerja untuk kita. Buktinya apa? Karena rohnya itu ada di dalam diri kita tuh. Di dalam pikiran, dalam perasaan kita, roh Tuhan itu ada. Ya saya orang IT, orang telekomunikasi, jadi saya sangat bergantung sekali kepada teknologi. Bagaimana kita bisa mengawasi proyek sedemikian banyak di luar sana, ya kan? Tanpa alat, sesuatu yang bisa menolong kita untuk memonitor semua, nggak mungkin tuh. Nah sekarang ini manusia ini ada berapa juta, ada berapa miliar di dunia ini, ya kan? Lalu Tuhan meletakkan satu sistem, ya kan? Yaitu rohnya ada di tiap-tiap orang itu, tiap-tiap individu. Berarti apapun yang dilakukan kita, Tuhan tahu kan? Jadi Tuhan menyibukkan diri sendiri tuh. Saya pikir, kenapa Tuhan harus begini gitu? Udah cuekin aja, udah biarin aja manusia jalan. Terserah dia, kalau ada masalah dia datang sama saya. Pasti dia balik-balik ke saya juga. Tapi enggak, Tuhan itu berinisiatif meletakkan itu rohnya di dalam diri kita. Ini saya temukan 4 ya, sebenarnya ada 20-an, tapi nggak muat nih slide ini. Ya, seperti misalnya Roma 8 ayat 11 berkata ya, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh itu diam dalam kita. Amin. Ada lagi, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 2 Timotius 1 ayat 14. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata begini, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Yeskiel 36 berkata, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi aduh Tuhan, betapa repotnya engkau nih. Itu ibarat dia memasang CCTV ke semua umat di dunia ini yang jumlahnya miliaran itu dia pasang, lalu dia letakkan monitor besar di surga, dia plototin satu persatu. Advent dia si buan lagi ngapain nih? Lagi marah-marah nih. Wah ini istrinya lagi begini. Dia tahu semua itu. Repot sekali Tuhan itu. Amin. Jadi sini pasang berapa CCTV? 4 aja kita udah pusing tuh lihatnya. Kan bagian depan, bagian samping, bagian atas. Nah ini Tuhan menyibukkan dirinya tuh. Jadi dengan sistemnya Tuhan itu seperti itu. Repotnya Tuhan. Jadi tak mungkin kalau kita berkata lagi saat ini Tuhan itu tidur kecuali mati listrik gitu ya. Tapi ada di surga mati listrik. Tak mungkin di surga mati listrik. Ya. Jadi Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Ada dalam pikiran kita, ada di dalam perasaan kita. Jadi bayangkan ada ayat berkata begini, yang belum kita keluhkan pun itu Tuhan sudah tahu apa dalam perasaan kita. Amin. Ya, dia tahu persis niat kita, keinginan kita, harapan kita, pergumulan kita, dia tahu persis. Karena ada ayat juga berkata gini, yang paling tahu daripada Allah itu adalah rohnya kan. Jadi sama dengan kita juga, yang paling tahu apa yang ada dalam diri kita itu adalah roh kita sendiri. Jadi roh kita dengan roh Allah itu menyatu. Oke, nah ini. Yang ketiga, lalu Yesus berteriak kan, mendiamkan badai itu, lalu dia berkata, diam, tenanglah. Kenapa Tuhan bisa berkata begitu? Ya wajar dong ya. Kalau kita baca Kolose 1 ayat 16 dikatakan apa di situ? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dia yang mencipta. Jadi bumi ini, alam semesta ini yang menciptakan. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jadi dia adalah raja di surga dan di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lah kalau Dia menciptakan, Dia berkuasa dong atas alam itu. Jadi kalau alam itu
ada badai, jadi tinggal suruh diam aja, karena dia mencipta. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi ini adalah bicara tentang pre-eksistensialnya Yesus. Ini Tuhan Yesus itu jangan pikir dia itu baru ada setelah dia lahir ke dunia. Dia sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum ada manusia, dia sudah ada bersama-sama dengan kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 itu, dia sudah ada bersama dengan Allah. Jadi segala sesuatu itu sudah ada di dalam penguasaan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mengontrol semua ini. Jadi kalau dia berkata diam, itu dia adalah menunjukkan dia berkuasa atas segala sesuatu atau atas alam semesta ini. Nah, beberapa waktu yang lalu ini menjadi heboh ini ayat ini karena ada COVID-19, karena ada sebuah gereja yang mengimplementasikan ayat ini nih. Jadi berkata kepada COVID-19 diam, COVID-nya nggak diam, jalan terus. Akhirnya kita yang diam, kita harus mau disuntik vaksin. Nah, sekarang kitanya COVID-nya masih ada apa kan? Masih lah. Tapi karena kita kebal aja tuh ya. Karena sudah divaksin. Siapa yang udah vaksin 4 kali? Belum ada. Saya udah 3 kali vaksin. Nah, jadi saya tenang aja tuh. Tapi saya nggak perlu bilang kata-kata diam tuh. Jadi sebetulnya ayat ini tidak mengajarkan bahwa kita itu berlaku seperti Tuhan Yesus. Tidak selalu kita harus sama seperti Tuhan Yesus tuh. Nanti Bapak Ibu akan berkata, ini matahari terbit dari mana? Matahari terbit dari mana? Timur ya. Bapak Ibu belum pernah ya sampai ke timur sana ya. Saya baru pulang dari Merauke. Jadi saya tahu tuh merasakan matahari timur tuh panas banget ya di Merauke. Lalu apa? Karena saya pergi ke Merauke lalu saya berkata, Tuhan, saya perintahkan, matahari, saya perintahkan pada kau terbit dari barat. Bisa nggak sih gitu? Nggak usah ya. Mentang-mentang saya ke Merauke lalu saya perintahkan matahari terbit dari barat gitu. Jadi Tuhan tuh tidak ingin mengajarkan kita bahwa kita ini melawan alam gitu ya. COVID-19 itu adalah peristiwa alam. Nah, tapi kita bisa loh bicara kepada Tuhan misalnya, Tuhan saya mau terbang, berikan kami cuaca yang baik. Bisa nggak? Bisa. Tanpa saya harus teriak-teriak kepada hujan berhenti gitu. Kira orang gila nanti. Hah? Tuhan, tolong supaya pesawat ini tidak gagal landing dan tidak gagal take off. Bisa nggak? Bisa. Kan saya nggak pernah berdoa, Tuhan, singkirkan tuh awan gelap, singkirkan ini. Enggak lah, nggak usah. Daripada ngomong-ngomong seperti itu, mendingan Tuhan sampaikan tiba dengan selamat. Udah selesai. Amin. Paham nggak dia? Paham? Dia nggak ke belakang. Kalau saya ngomong sama dia. Jadi kita diajarin, kita mengajarin anak-anak kita itu jangan semuanya disingkirin tuh. Tuhan, tolong berikan hari ini soal matematikanya, teman saya 50, saya 10 aja. Nggak mungkin. Tuhan, tolong supaya ujian sejarahnya di sana susah, saya gampang gitu. Nggak mungkin begitu. Benar nggak? Yang mesti sekolah, benar ya? Ya Tuhan nggak apa-apa, soalnya segini nggak apa-apa. Saya hadapin tuh bersama dengan Tuhan. Amin. Iya harus gitu. Ini juga begitu. Nanti saya tunjukin ya. Saya naik pesawat menuju ke Sabu, ke NTT. Ya. Indah sekali. Nah ini. Jadi sebetulnya ini apa sih maksudnya ayat ini ya? Saya cari gitu. Ada nggak sih satu statement yang buat saya itu puas terhadap perkataan? Jadi apakah Tuhan ini ingin mengajarkan kita melawan alam tuh? Tapi kenyataannya waktu di Nias terjadi apa dulu Pak di Nias tuh? Gempa. Kan sekarang banyak orang Kristen. Apa mereka nggak berdoa? Pasti berdoa dong. Kok mati juga? Hah? Saya sih berharap begini, orang Kristen naik ke atas, ya nggak Kristen mati di bawah. Apa mungkin kayak gitu? Nggak mungkin kan? Semuanya mati juga kan? Apakah ada yang berteriak-teriak, diam gempa bumi gitu ya? Nggak juga tuh, ya kan? Nah, saya temukan gini. This miracle ya, mujizat ini tidak melawan nature, tidak melawan alam, ya. Tetapi ini lebih kepada melawan setan tuh. Saya menemukan tafsir lah ya.
Kenapa? Karena begini. Karena setan itulah yang akan menghancurkan Yesus, pengikut-pengikutnya dan juga imannya. Jesus dominion, ya kan? Kekuasaan Yesus atas angin, atas badai, terhadap laut itu menunjukkan bahwa nanti kayak gitulah, ya kan? Bahwa setan itu tidak lagi berlaku di dunia ini. Nah, dikatakan ini di dalam ayat-ayat, di dalam visinya, penglihatannya Yohanes, itu ada yang disebut dengan langit baru, bumi baru. Nah, saya cari tuh. Jadi di Wahyu 21 ayat 1 berkata begini, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi ini juga ada simbol laut ini, badai laut ini adalah simbol setan. Di LB3 langit baru, bumi baru. LB3 ya. Di langit baru, bumi baru itu tidak ada lagi laut tuh. Karena laut dianggap sebagai simbolisasi daripada setan. Nah, jadi sebetulnya ayat ini juga menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan cuma berkuasa atas alam semesta, tapi juga berkuasa atas setan. Ya, ini David Garman ini penulis yang cukup bagus lah, dan banyak yang Nah, di bagian terakhir ayat murid-murid itu berkata gini, siapa gerangan orang ini? Ya, orang yang sudah meneduhkan badai dan membuat laut jadi tenang gitu ya. Sebenarnya kalau kita baca Markus itu ada berapa ya? 16 atau 15 pasal ya. Itu sebenarnya menceritakan satu hal saja, yaitu siapa sih Yesus itu. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu bisa selidiki Matius, selidiki Lukas, selidiki Yohanes. Tetapi saya kebetulan karena Markus ini adalah Injil yang pertama yang dijadikan rujukan, jadi Markus ini sering saya baca dan saya baca berulang-ulang. Sebetulnya gampang sekali, Markus ini cerita tentang apa sih sebenarnya, tentang siapa ini sebenarnya ya. Oleh karena itu ketika murid-murid ini berkata siapa orang ini, siapa gerangan orang ini, sebenarnya sudah dijawab pada pasal 1 ayat 1 ya. Jadi kalau kita baca Markus 1 ayat 1, Bapak Ibu baca di Markus itu ada kalimat begini, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Anak Allah. Jadi Markus itu isinya cuma satu saja, yaitu tentang anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus. Ketika Yesus di pasal 15 di Markus pasal 15 dia disalibkan, ada seorang perwira dari Romawi yang memimpin penyaliban Yesus. Dia berkata, siapa orang ini? Ya kan? Lalu dia berkata, dia adalah Allah. Jadi Yesus ini berulang kali dalam peristiwa-peristiwanya itu hanya ingin menekankan bahwa Markus ini ingin menekankan bahwa dia adalah anak Allah. Lalu kita ini siapa? Kita ini anak siapa? Ina? Anak setan. Yesus. Kita ini adalah anak-anak Allah. Tapi anak-anak Allah yang diadopsi. Roma pasal 8. Ya kan? Diadopsi itu diangkat. Bukan anak kandungnya Allah, tapi kita diangkat menjadi anak Allah, anak-anak Allah. Ini luar biasa. Karena apa? Status anak-anak Allah itu berarti dapat warisan dari bapaknya. Ini bapaknya tinggal di surga, ya anaknya tinggal di surga. Amin. Bangga gak sih? Bangga gak seperti ini? Bangga dong. Nah itu. Jadi itulah sebenarnya pesan daripada Markus ya. Nah, ini review aja. Kadang-kadang begini ya, kadang-kadang kita itu ada masalah itu, kadang-kadang kita tidak tahu sebenarnya besar kecilnya masalah itu seperti apa. Tetapi kadang-kadang masalah itu kita anggap sebagai monster yang menakutkan. Nah, jadi satu kali saya ingin terbang ke Sabu karena ada proyek yang harus saya supervisi di sana. Nah, saya tahu penerbangan dari Kupang ke Sabu itu, Pulau Sabu, itu Susi Air. Jadi seminggu saya belum berangkat ke Sabu, berangkat ke Kupang, dari Jakarta, Kupang. Saya nginap dulu semalam di Kupang, baru besoknya
terbang ke Sabu, dan tiketnya juga nggak ada di Traveloka, jadi saya harus beli langsung ke airport. Jadi saya setiap hari di kantor atau di rumah tuh liatin YouTube, adakah pesawat Susi Air itu jatuh? Saya nggak pernah naik Susi Air. Saya pernah naik pesawat terbang besar, pernah juga naik ATR, ya, Medan ke Nias kan pakai ATR. Saya naik Garuda atau Bali Sumba juga pakai ATR dan seterusnya. Ya. Bandung Jogja juga pakai ATR dulu, ya. Jadi naik ATR aja itu udah jantung udah naik pesawat besar juga bukan kurang juga tuh Kalau saya pernah naik Lufthansa itu kayak Garudanya Jerman, itu ya jatuh begini, set begitu. Sampai saya pun dari duduk jadi tidak duduk tuh. Dari tidak duduk jadi duduk tuh. Karena kan turbulensi ya. Nah, pramugarinya sampai terguling gitu. Itu saya pernah ngalamin tuh seperti itu. Lalu nih naik Susi Air. Berapa penumpang Susi Air? 12 orang. Waduh. Mesinnya berapa? 1. Di depan tuh baling-baling gitu. Jadi seminggu tuh setiap hari tuh saya liatin gitu. Kok nggak ada yang jatuh ya naik Susi Air? Kok nggak ada yang ini kecelakaan tuh? Jadi saya, oke, kita berangkat. Saya bilang sama teman saya, berangkat. Begitu naik pesawat itu saya lihat kan penumpangnya cuma 5. 4 dari kami itu, 1 dari orang lain. Jadi kita kayak charter pesawat pribadi. Gak ada yang berani duduk di depan. Saya juga gak berani. Teman-teman saya udah booking di belakang, udah duduk di belakang. Kan gak ada pramugari. Jadi saya duduk agak-agak tengah aja. Dia diam gitu. Mau take off aja coba bilang. Gini aja tuh pilotnya. Gak ada selamat datang di ini. Pasang sabuk Anda segala macam gitu. Nggak ada itu, pengumuman itu nggak ada. Jadi duduk aja udah langsung berangkat, ya kan? Begitu naik saya lihat, wow, indah sekali naik di pesawat ini karena tidak tinggi kan, pendek gitu. Jadi saya bisa lihat laut, enjoy banget saya lihat nih. Waduh, indah sekali itu. Makanya begitu pulang lagi dari Sabu menuju Kupang, ya kan? Saya bilang sama teman saya, jangan ada yang duduk di depan pilot kecuali saya. Berani Pak? Berani. Kamu di belakang aja semua, penakut saya bilang gitu. Saya mau di belakang pilot. Benar. Jadi saya duduk di belakang pilot tuh. Gak ada yang duduk di belakang pilot. Saya benar-benar duduk. Karena, aduh ternyata enjoy banget. Kenapa saya enjoy? Ya karena saya lihat kalau itu ada goyang-goyang, pilotnya aja tenang-tenang tuh main-main HP tuh. Gimana sih? Ya kan? Jadi waktu saya sekarang ini kalau naik pesawat, itu kalau ada goyang-goyang, itu saya nggak peduli tuh. Kenapa? Jangan-jangan pilotnya santai-santai itu tertawa-tertawanya di depan, kenapa kita jadi takut? Jadi waktu kemarin saya pulang dari Merauke, ini minggu lalu Merauke ke Jayapura, itu di sebelah saya ada suami istri. Setiap goncangan itu muncak tuh istrinya. Karena dia di apa tuh namanya? Di sebelah jendela tuh. Dia nggak tahu kalau pilot lagi main-main game di sana, main Tetris, main apa, main TikTok atau apa segala. Dia nggak tahu. Dia ketakutan sekali. Nah saya kan udah tahu. Saya terang-terang aja, saya baca buku. Tenang aja. Nah, pramugari kan mengumumkan kan, kita sedang memasuki cuaca yang buruk, Bapak Ibu harap keluar dari kamar mandi, duduk diikat pasang sarung dan segala macam. Ya kan? Mereka nggak tahu tuh bahwa sebenarnya terjadi apa-apa. Jadi waktu goyang-goyang naik Susi Air itu, saya lihat angin kencang, apa segala macam, nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Ya kita enjoy aja. Nah, bukankah kadang-kadang kita kalau dalam hidup ini, ya kan kekhawatiran, ketakutan itu lebih mendominasi kan? Padahal nggak terjadi apa-apa. Nah ini saya mau tunjukin ya video apanya. Nah kalau saya tahu, akhirnya akan saya bisa foto-foto di Sabu seperti ini luar biasa nih. Itu adalah meja persembahan agama Jimitiu. Jadi agama aslinya orang Sabu itu adalah Jimitiu. Saya kemarin cari-cari ke Nias Utara, Nias Selatan tuh mana sih agama aslinya orang Nias? Susah. Rata-rata jadi Kristen. Nah, ini adalah di salah satu kampung adat di sana. Ini yang bundaran itu ada tempat sambung ayam tuh. Dan saya bertemu dengan ketua adatnya nih. Kebetulan ketua adatnya adalah seorang perempuan. Karena suaminya sudah meninggal, maka dia melanjutkan. Anak putrinya itu adalah majelis di gereja tuh. Mamanya masih menyembah kepada dewa-dewa. Besok, jadi hari ini saya datang ke sana, besoknya dia harus memimpin
acara ini, acara sambung ayam ini. Nah, itu meja-meja persembahan yang mewakili marga-marga. Ya, saya bersyukur saya bisa menikmati ini. Ya. Nah, ini saya pergi ke ini yang pemandangannya indah luar biasa di sana itu saya lupa tadi. Ya, saya bisa lihat. Nah, ini. Jadi di sana tuh terkenal dengan batunya yang seperti layer, seperti kue lapis tuh, layer seperti itu, indah sekali. Ya, siapa yang bisa datang ke sini? Ya kan? Belum tentu ada orang yang mau rela terbang dengan Susi Air ke sini. Tapi kalau saya tahu bahwa nikmatnya seperti ini, ya kan? Kenapa saya harus stres dalam perjalanan? Ya kan? Nah itu. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang memang kita dididik harus memang kenal dulu masalahnya seperti apa. Jadi masalah itu jangan menjadi monster. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa menikmati keindahan karena ketakutan. Tuh. Indahnya hidup ini kita nggak bisa lewati itu. Karena kita lihat selalu ketakutan, fobia, ya, penakutkan. Dan coba kita lihat apa yang dialami orang Israel. Ya. Orang Israel itu dikatakan dia bersungut-sungut di Keluaran 15 ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Jadi mereka ini merasa kita jauh-jauh meninggalkan Mesir, melewati padang gurun, lalu kita mau dibuat mati sama Musa. Lalu dia berkata, ngapain kita ke sini? Apa yang kita minum? Jadi Musa kemudian lapor kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang, ambil tongkatmu. Diambil tongkat, lalu dilemparkan, lalu keluar air. Lalu mereka minum. Setelah mereka bersungut-sungut. Ya, kadang-kadang kita itu tidak sabar, kadang-kadang kita ingin waktunya kita, bukan waktunya Tuhan. Gitu. Ya kan? Gak sabar tuh. Padahal ya mereka tuh dari Marah tuh, dari daerah namanya Marah, bukan Marah maksudnya ini. Ya, dari Marah itu sampai ke Elim itu cuma 20 km. Tapi mereka bersungut-sungut di daerah Marah ini. Oh di Elim itu ada 12 spring mata air dan 70 pohon palem. Sedikit lagi mereka akan sampai ke Elim dan menikmati begitu indahnya alam di sana dan mata air yang banyak sekali. Katakan di sini ada 12 mata air. Tapi karena mereka ini nggak sabar, lalu mereka bersungut-sungut melihat situasi yang kering kerontang, lalu mereka katakan lebih baik kita balik saja ke Mesir daripada di sini mati, lebih bagus dijajah jadikan budak. Itu melawan rencana Tuhan tuh. Padahal sedikit lagi mereka akan sampai ke Elim tuh. Hanya 2 kilo. Ya kan? Mereka pikir mereka akan mati kehausan. Tetapi sebenarnya ini mereka sudah dekat lagi akan sampai kepada 12 mata air itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sabar. Ya. Nah dalam kehidupan sehari-hari, ini seperti saya katakan, Yesus itu adalah siapa? Ya, tukang kayu. Ya, yang menyertai dia itu adalah nelayan. Jadi nelayan ini merasa dia punya expertise tuh, punya keahlian. Ya. Seringkali kita dipimpin oleh seorang kadang-kadang, Bapak itu kan ekonomi, ini kan kerja teknik, apa dia bisa tuh pimpin kita? Suka kita begitu kan pada atasan kita. Di kantor saya, atasan saya tuh kelahiran tahun 80. Saya kelahiran tahun 67. Saya merasa kayak dipimpin sama anak kecil kan begitu kan? Gak bisa begitu. Ya. Jadi kadang-kala dalam kehidupan sehari-hari kita suka tidak patuh kepada siapa yang memimpin kita. Ya kan? Ya kan Yesus berkata, ayo kita pergi bertolak ke belakang, ke seberang. Wah, anak tukang kayu sok-sokan gak tahu nih cuaca seperti apa nih, segala macam. Ya kan? Tidur pula lagi di jalan. Ya kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita merasa bahwa orang yang memimpin kita tidak capable. Orang yang memimpin kita tidak cukup layak untuk memimpin kita. Jangan lupa loh, walaupun dia tidak punya skill di dalam bidangnya, tetapi dia itu punya core belief atau core value yang menjadi background dari diri dia tuh. Dia punya nilai-nilai hidup yang tinggi, dia punya nilai-nilai kepercayaan yang tinggi itu. Seperti tadi saya contohkan itu, ya. Saya bilang sama tim saya, kamu pergi ke sana ke Palangkaraya. Kamu bilang 7 km, kita bayar 7 km. Kamu ukur, kamu bilang 8 km, kita bayar 8 km. Tapi kalau ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi kamu,
ya coba-coba melalui hasil temuan kamu lapor aja sama saya. Mungkin saya nggak mengerti tuh cara mengukur itu, tetapi saya punya belief, punya value. Bagaimanapun juga pekerjaan harus diselesaikan dengan benar. Jadi saya protect tuh anak buah saya tuh. Kamu kasih tahu sama saya kalau ada apa-apa. Kita hadapi itu direkturnya tuh. Kita datangi kalau dia macam-macam. Jadi mereka pulang, mereka katakan apa? Pak, 1 senti pun kita tidak temukan apa yang dia klaim. Oke, fine. Berarti mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Baru kita panggil tuh perusahaan itu. Apa-apaan nih Pak? Kok begini nih? Kan gitu. Jadi kita itu mungkin kita tidak ahli, tapi kita punya value, punya nilai-nilai, yaitu kejujuran, nilai-nilai ketegasan di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi Yesus ini tidak dipahami oleh murid-muridnya tuh. Ini siapa nih Yesus ini? Dia nggak tahu bahwa Tuhan ini adalah yang mencipta langit dan bumi, mencipta alam semesta. Jadi mereka tidak punya, jadi mereka pikir mereka menilai Yesus itu dengan ukuran mereka. Kita nelayan loh, dia tuh anak tukang kayu, dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak tahu bahwa yang mencipta alam semesta ini adalah yang sedang tidur itu, anak tukang kayu itu, ya kan? Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya tutup dengan satu slide, ya. Jadi ada perkataan Martin Luther berkata begini, even though he sleeps, walaupun dia itu tidur, ya kan? Yang penting Kristus itu ada di dalam perahu kita. Kita ini adalah perahu. Yang penting Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Jadi nggak penting tidur Tuhan Yesus itu mau tidur, mau bagaimana-mana itu urusannya Tuhan. Yang penting dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah di Yakobus 1 ayat 2, 3 ini 1, 2, 3 Yakobus ini dikatakan, saudara-saudaraku anggaplah, ini mindset nih. Anggaplah itu adalah mindset, cara berpikir. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaannya kita alami, sakit kita alami, penderitaan kita alami, tapi kita anggap ini suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena eskatologisnya, ujung-ujungnya nanti adalah menghasilkan sebuah ketekunan. Ya. Baru ini saya melayani ada seorang teman, ya, dia setia, ya. Karena nyangka tiba-tiba dia meninggal. Gitu ya. Tapi 1 hari sebelum dia meninggal saya datang. Ya ini kelebihan saya lah, mungkin tanda kutip ya. Saya tahu orang tuh ini udah parah, ini kita harus datangi, harus kita doakan. Jadi kadang orang berkata kepada saya, ini tukang cabut nyawa ini, gitu. Jadi ya kita datang, lalu kita ceritakan, lalu kita sampaikan firman Tuhan, kita selalu berdoa, minta ampun segala dosa. Dia menangis jadi-jadinya dan dia berdoa. Besok dipanggil Tuhan. Jadi saya bilang sama teman-teman saya, tidak penting lagi buat kita menangisi dia. Yang penting ketika dia sebelum meninggal, dia itu menangis tuh, dia dapat Tuhan, ya kan? Nah sekarang dia bersama-sama dengan Tuhan tuh, karena Tuhan Yesus ada di dalam perahunya dia, ya kan? Jadi yang penting itu adalah hasilkan ketekunan. Apa ketekunan itu? Bahwa kita tidak binasa, amin. Itu yang paling penting. Nah akibatnya seperti itu saya saksikan. Nah sekarang teman-teman saya di WA berkata, Arvin ini kalau aku mau mati aku nanti sama kau aja. Bosnya bukan agent nih, agent siap-siap mati di surga gitu. Mati, ya kan? Aku nanti mau sama kau aja ya, sambil nangis-nangis. Kamu kan belum mati, saya bilang. Kenapa nangis-nangis sekarang? Ya nanti aja lah. Saya bilang gitu, kan nggak ada yang tahu kan kapan matinya. Termasuk yang tadi itu saya ceritakan, ibu-ibu yang menjadi ketua itu loh, ketua adat itu, ketua agama JGT. Jadi di sebelahnya itu seorang ibu berkata, Bapak Pendeta, ini bapak ibu ini nanti bagusnya bagaimana? Setelah dia mati dulu atau sekarang dia ini bertobat? Saya bilang kan tidak ada yang tahu kalau kita ini matinya kapan, ibu. Saya bilang. Jadi kalau ada waktu sekarang, ya sekarang lah bertobat. Tapi besok saya mau memimpin upacara ini, mau sabung ayam gitu. Ya, ibu harus tinggalkan, saya bilang. Lihat itu anak ibu sudah percaya Yesus tuh, sudah jadi majelis. Dia nggak mau tinggalkan tuh jabatan itu. Kalau ditinggalkan siapa yang memimpin upacara? Kita ya bodo amat lah siapa yang memimpin upacara. Iya kan? Itu atur-atur sendiri aja. Tetapi ibunya sudah tua, jadi dia harus pikirkan tuh, dia tuh bisa mati setiap saat. Amin. Jadi tugas dia terhadap agama yang lama itu tuh memang harus diselesaikan. Tapi kita memang harus berhati-hati untuk memberikan saran kepada mereka. Ya. Nah, sekiranya itu ya khotbah hari ini. Mari kita berdiri. Saya mau nyanyikan lagu ini, bisa kan? Lagu Tuhan adalah Tuhan menolongku.
musik telah berlalu. Ada di sini. Ada. Enggak. Ada suka? Ada deh. Ada. Siapa namanya? Anaknya namanya apa? Devan. 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 Ada lagunya. Nah, dicari dulu. Ini dimatiin aja nih. Pindahin aja Devan. Saya matiin. Yes, good. Mari kita undang makin berdiri. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi, turun di udara, Tuhan pelihara dengan kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sebelah hidupku tak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyayangku dan meliharaku seumur hidupku. Lagi. Musik akan selalu bernyanyi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, turun di udara, Tuhan pelihara dengan kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sebelah hidupku tak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
bertahan, tetap memelihara iman kami, sehingga kami tidak hanya melihat masalah-masalah yang kami hadapi, tapi kami ingin melihat bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan berkuasa atas penyakit, Tuhan berkuasa atas setan-setan, Tuhan berkuasa atas alam semesta ini. Dan Tuhan, Engkau belum pernah berubah, Engkau tetap berkuasa atas semuanya itu. Dan biarlah kami terus bergantung kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh sampai ke seberang. Tujuan akhir daripada kami itu adalah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Di dunia ini kami hanya sementara saja. Tetapi di dunia yang sementara ini kami mengalami banyak masalah. Baik itu di rumah tangga, di tempat bekerja, di sekolah. Kami percaya Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan akan terus menolong kami, mengingatkan kami, memberkati hidup kami, memberikan kami kemudahan dan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati hidup ini selama kami di dunia dengan berkat-berkat, dengan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah terus sempurnakan pemahaman ini ke dalam kami semua jemaat hari yang tepat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, kita akan mengakhiri segala peribadatan kita pada hari ini. Saya mengundang kita kembali sama-sama berdiri setelah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan ref lagu yang baru saja kita nyanyikan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kelahiranku akan terjadi dalam sendiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia menyayangkanku, peliharaku seumur hidupku. Satu pengakuan bagi kami Tuhan, dari tempat yang rendah ini kami mengakui bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Engkaulah yang selalu memberikan pertolongan itu. Engkaulah yang tidak pernah terlambat dalam berjanji. Mungkin musim akan selalu berganti, tetapi kasih setiamu akan terus mengalir dalam hidup kami. Ya Tuhan, mungkin kehidupan kami juga terkadang selalu berganti, bahkan terkadang hidup kami bad mood, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka sebabnya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini. Firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah terlambat untuk berjanji,
pastinya bagi kami. Di mana Engkau ada, pasti juga di sana pasti ada pertolongan. Tetapi kami terkadang underestimate terhadap Engkau. Kami tahu bahwa Engkau ada, tetapi kami selalu menganggap Engkau tidak ada. Oleh sebabnya Tuhan, ajarlah kami terus. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan terus mengingatkan kami bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Karya-Mu terus berlanjut. Bahkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan terus Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat firman Tuhan, akan Tuhan terus berkati juga pekerjaannya, timnya juga, dimanapun Engkau utus hamba-Mu Bapak Pendeta Fendi dalam pekerjaannya, Engkau akan sertai. Kantor dimanapun dia ada juga Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kami di tempat ini, Gereja Pentakosta Indonesia Grand Wisata. Engkau akan terus beranugerah bagi kami di tempat ini. Engkau masih terus memberikan kami kesempatan untuk beribadah di tempat ini, di klaster ini, kiri kanan depan belakang. Ibadah, tempat ibadah ini Tuhan masih berkenan bagi kami untuk diberikan izin. Oleh sebabnya Tuhan, biarlah kesempatan yang sudah Tuhan berikan, kami bisa memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kami bisa menjadi saluran untuk pemberitaan firman-Mu di tempat ini, Pak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua pekerjaan, semua pelayanan di tempat ini, bahkan hamba-hamba-Mu yang juga melayani di tempat ini, Bapak Pendeta, jemaat yang sudah Tuhan percayakan untuk ada, untuk menggembalakan, senantiasa Tuhan juga akan berkati. Keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan, istri, anak-anak, juga Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap umat-Mu, jemaat yang juga ada bersama-sama dengan kami menikmati berkat pelayanan di tempat ini, juga Tuhan berkati. Pekerjaan yang merindukan keturunan, yang sedang bergumul dengan pekerjaan, juga Tuhan berkati. Yang sedang ada di dalam studi atau yang sedang bergumul untuk mendapatkan studi, juga Tuhan akan membuka jalan bagi kami semua, bagi yang rindu hal-hal tersebut. Ya Bapak, kami tahu bahwa ada waktu yang pasti Tuhan akan berikan jawaban, di mana itu adalah waktu yang tepat yang sudah Tuhan rencanakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hormat dan puji hanya bagi Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Pentakosta Indonesia, seluruh Indonesia ini. Kami berdoa untuk para unsur pimpinan di pusat, mulai dari Bapak Pendeta Dr. M. Hasiburia, juga para pengurusnya semuanya, jajarannya, bahkan hingga sampai ke daerah para koordinator wilayah, juga Tuhan berkati senantiasa. Biarlah gereja yang sudah Tuhan titipkan bagi mereka untuk dipimpin, untuk digembalakan, juga Tuhan berikan pengurapan bagi mereka, Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami setelah ini, Bapak, ketika kami berpisah, ketika kami melanjutkan aktivitas kami kembali sepanjang minggu ke depan ini, hadirlah bersama kami Tuhan. Biarlah kami mengiring Engkau sepanjang perjalanan kehidupan kami. Setiap langkah-Mu kami akan mengikuti. Setiap rencana-Mu, biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Apa keputusan-keputusan yang bisa kami ambil di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa, negara kami ini Tuhan Yesus. Jika beberapa bulan ke depan akan mengadakan pesta demokrasi dalam pemilihan para pemegang-pemegang kebijakan di negara ini, Tuhan senantiasa akan memilih
Engkau akan memberikan hati yang memilih mana yang terbaik bagi rakyat Indonesia ini, supaya siapapun yang terpilih, siapapun yang duduk di legislatif, siapapun yang duduk di eksekutif, siapapun yang duduk di yudikatif, Tuhan pasti itu yang terbaik yang telah Tuhan tetapkan. Oleh sebabnya kesejahteraan negara ini adalah kesejahteraan kami, dan kami mendoakan negara ini tetap ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Biar narasi-narasi yang terjadi, biarlah kami tidak terpengaruh, terperosok dalam narasi tersebut, tetapi kami akan terus berdoa untuk negara ini supaya tetap ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu yang terus dipuji, dimuliakan, dan ditinggikan. Senantiasa kami tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Tuhan menyendengkan telinga untuk mendengarkan setiap doa-doa kami. Terpuji nama Tuhan. Mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, syarilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Hendy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini, mengingatkan kita kembali bahwa masalah itu selalu ada dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah lari dari masalah, tinggal bagaimana persepsi kita memandang masalah itu, gitu ya. Jangan jadikan masalah itu sebagai alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan, untuk kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi justru dengan adanya masalah yang boleh hadir dalam hidup kita, Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan, gitu ya. Terima kasih hambanya, dan terima kasih juga untuk pelayan altar hari ini, WL, singer, pemain musik, juga kolektan serta penerima tamu atau usher di bawah. Terima kasih, kiranya pelayanannya boleh diberkati Tuhan, dipakai Tuhan lebih lagi. Untuk kita sudah memasuki di minggu depan, memasuki bulan yang ke-8 di tahun 2023, bulan Agustus. Minggu pertama, tanggal 6 Agustus 2023, ibadah seperti biasa jam 10. Worship leader akan dilayani oleh Saudara Dedi, singer oleh Joy dan Ibu Yeni. Usher-nya akan dilayani oleh keluarga guru BBA. Infokusnya di sini Katie, nanti akan dicari penggantinya ya. Terus juga kolektan dilayani oleh Ete. Lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak pimpinan sidang. Lalu musik dilayani oleh Dasman.
Keterangannya di sini adalah kita akan perjamuan kudus. Jadi silakan dipersiapkan Bapak Ibu, di minggu yang akan datang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Lalu ibadah tengah minggu hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini, silakan untuk dapat hadir bersama-sama mendengarkan suara Tuhan di tengah minggu supaya kita boleh terus lagi mencari kebenarannya. Juga hari Sabtu ibadah youth, silakan anak-anak youth yang masih merasa jiwa muda boleh semakin datang pada Tuhan dalam ibadahnya untuk merasakan lebih lagi bersama komunitasnya. Ajak temannya, saudaranya supaya boleh terus bersama-sama untuk melihat bagaimana bertumbuh dalam komunitas gitu ya. Lalu latihan hari Sabtu jamnya boleh silakan disepakati, lagu boleh silakan dikirimkan di hari Jumat paling terlambat. Itu aja, ada tambahan? Gak ada, saya rasa cukup. Kita akan memberikan persembahan pembangunan sembari bersalam-salaman. Kembalikan. Baik Bapak Ibu, kalau baktian kita sudah selesai dan kita akhiri, mari kita menyanyikan lagu. Hari ini kita mau menyanyikan lagu yang paling viral. Tadi waktu kami di belakang ngobrol-ngobrol, katanya lagu ini tuh paling banyak tahun ini memenangkan jiwa. Memenangkan banyak jiwa. Bapak Ibu tahu nggak ya kira-kira? Kayaknya nggak tahu. Langsung aja ya, music. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Semuanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak Tuhan sendiri ya. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Stop dulu. Lihat ini choirnya semangat. Belum dipanggil udah maju ya. Berarti saudara-saudara ini menjadi satu tanda kita semuanya mau menari buat Tuhan. Yang mau nari buat Tuhan, lambaikan tangan tinggi. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini pakai gaya. Saudara langsung aja ikut gaya saya. Gampang. Tuhan Yesus tidak berubah. Semua tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Gampang ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Semua. Haleluya, haleluya. Semua. Mana suaranya? Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Lagi ya. Ya.